Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Karenanya jamaah yang berbahagia pada judul malam ini adalah berhubungan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengharapkan kemenangan dan kejayaan. Ini bukan masalah partai, bukan masalah politik, tetapi adalah masalah cita-cita semua kita, bahwa benar-benar kita diberi kehidupan yang baik, diberi kemenangan. Tentu saja makna menang di sini kalau dalam hubungan yang bersaing antara tujuan baik dan tujuan buruk, antara cita-cita baik dan cita-cita buruk. Akramana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa khairil insan. Ayuhal ikhwan, ittaqullaha fis sirri wal alan la'allakum tuflihuna bisairi zaman. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita lanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada malam Rabu yang lalu berhubungan dengan amal. Dan tentu saja para jamaah, suasana setelah pemilu ini tentu ada di antara saudara-saudara kita yang nampaknya gembira, bahagia karena bisa lulus dari angka-angka yang diperlukan dalam rangka pemilihan. Dan tentu saja ada di antara kita yang belum berhasil. Dan tentu saja kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik kepada kita. Maka kepada Allah lah kita menyerah diri. Dan pada Allah, di sisi Allah ada semuanya apa yang kita butuhkan. Dengan harapan kita tidak boleh berputus asa, karena putus asa itu adalah bukan ciri-ciri seorang yang beriman. Bahkan di dalam penjelasan Rasulullah SAW, bukanlah sesuatu yang kita anggap baik akan lebih baik di sisi Allah, akan baik di sisi Allah. Demikian pula yang kita anggap buruk adalah sesuatu yang buruk di sisi Allah. Akan tetapi semuanya ada makna, ada hikmah daripada sesuatu yang kita terima. Karenanya jamaah yang berbahagia, pada judul malam ini adalah berhubungan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengharapkan kemenangan dan kejayaan. Ini bukan masalah partai, bukan masalah politik, tetapi adalah masalah cita-cita semua kita, bahwa benar-benar kita diberi kehidupan yang baik, diberi kemenangan. Tentu saja makna menang di sini kalau dalam hubungan yang bersaing antara tujuan baik dan tujuan buruk, antara cita-cita baik dan cita-cita buruk. Dengan demikian, jamaah yang berbahagia, kita lebih fokus ingin menyampaikan sedikit berhubungan dengan cita-cita semua kita. Kita sama-sama yakin bahwa semua orang di dalam hidup ini ingin sukses. Bahkan ada istilah lain, yaitu ingin bahagia.
Meskipun kebahagiaan tentu beragam, dan kebahagiaan itu juga terletak pada keinginan manusia itu sendiri. Ada kebahagiaan orang yang miskin menganggap bahwa kebahagiaan kalau memiliki harta banyak, yang bisa disebut sebagai orang kaya, karena bisa membeli, bisa memiliki semua kebutuhan dalam kepentingan duniawi. Tapi ada juga kebahagiaan itu kalau kita memiliki jabatan, memiliki pangkat. Bahkan pada saat-saat ini, apalagi kita dipercaya oleh umat sebagai sebuah kehormatan dalam rangka berjuang di dalam hidup kita ini. Karenanya jamaah yang berbahagia sudah dapat dipastikan bahwa semua kita ini ingin hidup sejahtera dan bahagia. Maka karenanya untuk memperoleh itu semua adalah harus berjuang, harus bekerja, harus beramal. Ya, harus beramal, karena orang yang tabah dan sabarlah ia akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Sayyidina Umar menyatakan, inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Artinya semuanya tidak datang dari atas, tetapi adalah harus dari usaha itu sendiri. Maka dalam istilah kita harus ada ikhtiar. Maka sejauh mana kita dalam hidup ini berikhtiar memperoleh kesejahteraan yang pada gilirannya akan menemukan kebahagiaan. Jamaah yang berbahagia, dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan, wa qul i'malu fasyarallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramallah, Allah dan Rasul akan memberi kemudahan kepada orang yang bekerja, yang beramal, wal mu'minun, dan juga orang mukmin. Artinya Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin akan senang melihat orang-orang yang bekerja, dan orang yang bekerja itu, yang beramal itu akan diberi oleh Allah beberapa kemudahan-kemudahan. Hanya saja dalam memperoleh kemudahan itu tentu saja berhadapan dengan tantangan. Tantangannya adalah di dalam sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Barangkali kalau kemarin dalam hubungan dengan politik, tantangannya adalah kesiapan kita, bagaimana mempersiapkan diri untuk memperoleh jabatan itu. Maka kalau kita tidak fokus dan sebagainya, karena ini tidak ukuran nilai agama sekarang, tetapi dinilai daripada hubungan kepercayaan masyarakat kepada kita yang meminta untuk dibantu, didukung dan sebagainya. Jadi karenanya sudah saatnya lah apa yang disampaikan oleh Allah ini, kita sekarang harus membuktikan dengan amal, harus kita buktikan dengan karya nyata, harus kita perlihatkan prestasi umat Islam, yang sehingga dengan upaya-upaya ini pada gilirannya akan memperoleh kemenangan. Karena balasan Tuhan tidak semata-mata diberikan hanya dengan meminta, tetapi harus disertakan dengan perjuangan, beramal dan sebagainya. Inna a'zamal jaza ma'a a'zamil bala. Kemenangan yang besar diberikan kepada
orang yang menghadapi tantangan yang berat. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, tidak pernah ada di dunia ini yang gagal, kecuali yang gagal itu adalah orang yang berputus asa. Kenapa? Karena sebagai orang yang beragama ada hubungan. Apa yang kita peroleh ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita selalu menganggap bahawa sesuatu itu datang dari Allah dan Allah yang akan membantu, dan kepada Allah lah kita meminta, insya Allah semua yang diharapkan akan kita peroleh. Jamaah yang berbahagia, barangkali di dalam sejarah, di mana saja, kapan saja, hal ini adalah sudah terjadi. Orang yang berhasil di dunia ini adalah orang yang telah memperlihatkan kesungguhannya di dalam beramal, di dalam meraih sesuatu yang diinginkannya. Kita tentu saja wajar kalau kita ambil contoh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah. Dia sendirian dulunya, sendiri, kemudian ikut istrinya, ikut beberapa orang kawan sahabatnya, yang sehingga dari hari ke hari bertambah, dibaringi juga dengan tantangan-tantangan yang sudah kita maklum. Kami kemarin juga mengadakan risalah Nabi, jadi untuk mengajarkan kepada generasi ke depan bagaimana hakikat sejarah Nabi yang disebut dengan sirah nabawiyah, yang diperlombakan melalui cerdas cermat, melalui pidato dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, maka contoh ini patut kita ambil teladan, pedoman, sehingga Islam itu yang datang dibawa oleh Nabi sendiri, tapi akhirnya karena keteguhan menghadapi tantangan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Bada'al Islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada. Tuba lil ghuraba alladzina yuslihuna sunnati ba'da fasadiha. Islam lahir seperti barang asing, artinya belum tentu diterima oleh masyarakat. Ghariban, barang asing. Kemudian Rasulullah menyatakan yang kemudian barang asing itu akhirnya sudah diterima oleh penduduk Makkah dan bahkan sekarang sudah duniawi. Tetapi sayaudu ghariban kama bada. Islam itu juga akan asing kembali. Inilah pada zaman modern ini. Orang banyak mencemoohkan, menganggap remeh dan menganggap bermacam-macam predikat yang diberikan kepada orang-orang Islam. Jadi karenanya Rasulullah menyatakan tuba lil ghuraba, yakinkanlah bahwa bahagia sekali kepada orang yang mengikuti barang yang asing ini, artinya mengikuti agama Allah, yaitu alladzina yuslihu sunnati ba'da fasadiha, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah di mana-mana telah rusak. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian dalam kesempatan ini kita coba dengan sadar menelaah apa kekurangan kita secara pribadi, kekurangan keluarga kita, kekurangan masyarakat kita dalam hubungan dengan agama ini. Tentu satu di antaranya adalah karena kita tidak serius, dan yang kedua tidak sabar. Maka karenanya pantaslah
apa yang kita rasakan sekarang ini akibat tidak memberi contoh yang baik kepada umat, tidak memperlihatkan hakikat dari keagungan orang-orang Islam. Maka karenanya di negara-negara sekarang, di negara di luar negeri, orang kalau mencari pekerja maka tidak diutamakan orang Islam. Bahkan di Arab sendiri, orang Islam itu tidak senang, tidak percaya penuh kepada saudaranya yang Islam untuk bekerja. Kenapa? Karena dianggap orang Islam adalah malas. Yang kedua, orang Islam bodoh. Maka karena yang bekerja di negara-negara Arab juga adalah orang-orang dari Jepang, dari Korea, dari lain-lain sebagainya. Dengan alasan kita tidak memperlihatkan amal sebagaimana yang barangkali kalau dimulai sebenarnya sudah saatnya kita akan merasakan kebangkitan Islam pada masa sekarang. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini sebagai tambahan dari apa yang kami jelaskan, yang intinya sebenarnya kita sudah tidak boleh berlengah-lengah lagi lah. Jadi harus memulai dari mana kita berangkat. Maka ada yang berpendapat adalah melalui pendidikan. Kalau pendidikan kita sudah kuat, maka yang lain pun akan kuat. Bahkan ini pernah dicontohkan di Jakarta, yaitu semua kegiatan-kegiatan dalam membangun JIS, itu gedung olahraga, yaitu hasil karya Indonesia yang diakui oleh dunia. Diakui bahwa apa yang dikerjakan dengan atapnya langsung, dengan atap langsung artinya gedung itu atapnya dibangun dari bawah. Kita sering membangun atap harus ke atas, pergi naik ke atas, disusun satu demi satu. Tapi ini dari bawah diangkat yang ribuan ton dan dikerjakan oleh putra-putra Indonesia. Ini menandakan kalau kita sudah memulai, yang lain pun akan bisa. Misalnya kalau kita daerah ini daerah pertanian, maka sudah saatnya lah memikirkan alat-alat pertanian melalui perangkat teknologi baru, yang sehingga bagaimana cara membajaknya, bagaimana memotong dan padinya dan sebagainya, itu akan mudah kalau kita sudah memikirkan apa yang lebih mempercepat. Jamaah yang berbahagia, saya membaca dalam kitab lama, yaitu yang sering dipakai di Dayah, ya. Kitab lama ini yang Riyadhus Salih, bukan Riyadhus Salihin, ini sudah lupa namanya, nanti ingat ya. Dan jadi intinya bahwa di dalam kitab itu disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang orang yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Kita tidak pernah gagal. Arba'un man kunna alaihinna fala fataka minad dunya. Ada 4 hal, kalau orang ini menjaga 4 hal ini, maka tidak pernah luput, tidak pernah gagal dalam semua urusan di dunia. Jadi dengan demikian 4 hal ini yang penting kita memulai. Yang satu, hifdzul amanah. Kita harus memelihara amanah.
Amanah adalah tugas dan tanggung jawab, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi, yang sifatnya satu diantaranya adalah amanah. Singkatnya, arti amanah itu apa? Dapat dipercaya. Kita harus memulai sesuatu, hasilnya memang dipercayai orang, diakui orang. Maka dengan demikian, upaya ini tentu tidak akan terjadi kalau kita tidak serius, kalau kita tidak memulai. Apalagi amanah ini berhubungan dengan masyarakat banyak. Seperti kita di Indonesia, termasuk di Aceh, adalah menggalakkan pembangunan, menggalakkan semua harus berhasil, baik pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Saya dulu pernah belajar di Bogor pada pesantren pertanian, yaitu warisan daripada Pak Nasir, almarhum. Jadi apa yang menarik, di sana ada sekolah yang sekolahnya khusus untuk pertanian, bahkan ijazahnya tidak diberikan, karena kalau diberikan ijazah mereka akan bekerja pada negeri. Jadi yang menarik di sana apa? Semuanya, termasuk airnya, dinaikkan dari sungai ke gunung. Bukan dengan mengangkut dengan pipa. Jadi ada alatnya yang naik sendiri. Ini saya dulu sudah hafal namanya, karena kita kerjakan sendiri di sana beberapa bulan. Waktu kami belajar di Lamno, oleh pimpinan Dayah Lamno mengutus kami untuk ikut ke Bogor mempelajari bidang pertanian ini. Jadi yang menarik apa? Mereka itu tidak mau bekerja pada pemerintah, tidak mau menjadi pegawai, karena hasilnya tidak melebihi apa yang dikerjakan oleh mereka. Maka mereka terjun pulang ke kampung membangun pertanian, yang sehingga ada satu kesan yang kami heran. Jadi apa kesannya? Buah mangga, ya, buah mangga. Kalau kita ini ukuran mangga sudah jelas, dan seperti yang kita lihat di pasar. Tapi mangga yang diupayakannya itu sudah seperti kelapa. Punya orang Aceh handi kepajuh yang boh mamplamnya ube, yang kau ube boh hang puli pakan, yang gap kamu jin. Jadi nak ada istilah sesuatu yang tidak biasa dianggap sudah masuk jin. Ada kepiting, yang kepiting biasanya ukuran kecil, tapi kalau besar tidak mau lagi. Kenapa? Ini adalah sudah masuk jin. Jadi inilah sesuatu yang sebenarnya tidak benar, karena kita tidak ada pengetahuan dalam bidang ini. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan kesuksesan ini, pertama-tama jagalah tugas dan tanggung jawab. Anak-anak kita sekarang, kalau tidak dimulai dari sekarang, maka masa depannya akan lebih menderita. Kenapa menderita? Karena persaingan ke depan akan lebih berat. Maka karenanya kepedulian kita kepada pembinaan pendidikan anak-anak ini harus sudah dimulai dengan baik. Kemudian jamaah yang berbahagia, berhubungan dengan amanah ini tentu sangat hubungan dengan pemerintahan. Pemerintahan artinya kalau amanah tidak berlaku, maka pemerintah pun tidak jalan. Atau dengan istilah lain, kita payah mengharapkan, sulit mengharapkan kemajuan. Maka amanah inilah yang ditekankan di dalam agama. Bahkan kalau kita membaca hadis Rasulullah menyatakan, man walla amral nasi lam yahfadhu kama yahfadhu li nafsih
lam yajid raihatal jannah. Orang yang mendapat tugas, apa saja tugas, apakah tugas di pemerintahan, tugas swasta, tugas membangun pendidikan, tugas segala macam urusan yang berhubungan dengan kepentingan manusia, kepentingan saudara kita, kepentingan masyarakat, tetapi kita tidak memeliharanya, tidak serius, asal ada aja, tidak fokus apa yang sebenarnya harus dijaga. Maka orang yang seperti ini dengan mendapat tugas masyarakat ternyata diabaikannya, maka orang itu lam yajid raihatal jannah. Orang itu tidak masuk surga. Tidak masuk surga adalah sesuatu yang sangat berat, karena tujuan kita akhirnya adalah untuk bisa masuk surga. Akan tetapi karena kelengahan kita, terutama dalam hubungan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, bagaimana pendidikan baik bidang agama dan bidang-bidang lainnya, maka dengan demikian inilah yang membahayakan kepada kehidupan generasi ke depan. Akhirnya seorang muslim sebenarnya yang harus diakui dan telah terbukti dari sejak Rasulullah SAW adalah bersifat amanah, amanah, jujur, tidak korupsi, tidak menjadi penipu, bahkan bukan pula profil yang suka melanggar. Ini karena sekarang sifat melanggar ini bermacam-macam, harus sudah merajalela. Bahkan ada kita dengar, apakah benar bahwa dalam pemilihan ini sekarang juga ada beberapa yang tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan. Kemudian yang kedua, yang pertama hifdzul amanah. Orang sukses satu di antaranya bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam rumah tangga, bertanggung jawab dalam masyarakat dan sebagainya. Yang kedua sidqu hadisin, yaitu orang yang programnya baik, benar ucapannya, dan yang dikerjakan itu berencana, yang dikerjakan itu adalah serius sehingga akan menghasilkan sesuatu. Jadi dengan demikian faktor yang menunjang keberhasilan, kalau produk, kalau hasil kerja kita sekarang berkualitas, maka itulah yang disebut dengan sidqu hadisin, benar ucapannya, baik programnya dan sebagainya, maka orang itulah yang dianggap berhasil. Kalau di daerah kita misalnya sekarang, dan apalagi potensi Aceh ini memiliki bermacam-macam kemudahan diberikan oleh Allah, kurnia Allah yang luar biasa, kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita olah, kita didik, dan macam-macam bentuk sesuai dengan perkembangan zaman, yang sehingga nilainya diakui bahwa Aceh ini sudah bangkit dalam bidang pertanian, bangkit dalam bidang peternakan, bangkit di dalam bidang lain-lainnya sebagainya, sesuai dengan kondisi daerah kita, maka adalah ciri-ciri orang itu akan sukses, baik secara pribadi atau lembaga. Jadi secara pribadi mungkin pribadi orang ini ada juga masa sekarang ini orang tidak melihat lagi apa yang dikerjakan orang, tapi dia karena ada ilmu sudah memikirkan bagaimana saya membantu, saya bekerja sehingga masa depan saya akan lebih berhasil. Karena Allah, innallaha la nudhi'u ajra man ahsana amala, Allah tidak pernah membiarkan, melupakan orang-orang yang bekerja dengan kualitasnya yang bagus.
Jadi dengan demikian ada sebuah panggilan kepada kita, marilah kita memulai dengan rasa tanggung jawab yang pertama. Yang kedua, buatlah rencana program itu yang didukung untuk kepentingan kemajuan. Karena sering sekarang orang dalam rencananya bagus, tapi pelaksanaan di lapangan sudah masalah. Bahkan yang lebih aneh lagi, dana-dana yang sekarang sudah disediakan lebih-lebih. Aceh ini sudah ada dana khusus, otonomi khusus, tentu saja harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, as-salisu husnu khalikatin. Orang akan berhasil, akan sukses adalah kalau memperlihatkan tingkah laku yang baik. Ciri-cirinya dapat dilihat daripada praktek sehari-hari. Jadi bukan hanya teorinya, tapi prakteknya yang bagus. Maka orang yang telah memulai melanjutkan kegiatan-kegiatan dalam hubungan dengan program ini, maka orang itu akan dianggap berhasil kalau sudah memperlihatkan fakta di lapangan. Husnul khalikatin adalah baik faktanya, baik kejadiannya, baik dalam praktek di lapangan. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia, masanya sekarang tidak lagi dengan pidato-pidato saja, tetapi harus dilihat bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang dinilai bermanfaat, baik dilihat dari segi kacamata agama, demikian pula dilihat dari segi kacamata kemasyarakatan dan kemajuan bangsa. Dan yang terakhir adalah al-khalisatu tu'matin. Yang keempat, orang dianggap akan berhasil adalah kalau bersih yang dimakan. Bersih khalis, bersih makanan apa artinya? Yaitu yang dimakan itu halal. Dalam praktek sehari-hari tidak ada sesuatu yang riba. Tidak ada terjadi harta yang diperoleh melalui penipuan. Tidak ada melalui pencurian. Bahkan tidak ada yang sifatnya yang merajalela sekarang dengan korupsi. Banyak pejabat-pejabat yang memang tidak bisa mengelak dalam bidang ini. Kalau tidak bisa mengelak, tidak pernah akan berhasil. Maka pemerintah yang baik adalah pemerintah yang selalu menjaga harta-harta umat ini dengan sebaik-baiknya. Dan inilah penekanan dari ajaran agama kita. Apa? Bahwa kita diharapkan selalu menjadi amanah dari segi harta, kita jaga dengan sebaik-baiknya dan tidak pernah terjadi pelanggaran dan sebagainya yang tidak diharapkan oleh agama kita. Bahkan jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan makanan ini, apalagi hubungan dengan uang, memang susah. Karena uang itu antahum tuhibbul mala hubban jamma. Kita sangat senang dengan harta. Bahkan banyak orang yang lainnya berhasil, tapi hanya sifat saja. Satu adalah suka dengan harta yang tidak halal, maka akan menjadi akibatnya lebih besar. Bahkan ada orang yang menyatakan bahwa praktek umat Islam sekarang termasuk di Aceh bahwa kurang berhasil di lapangan karena lebih banyak pelanggaran-pelanggaran, lebih banyak penyimpangan-penyimpangan.
bahkan termasuk lembaga-lembaga agama itu sendiri. Dengan demikian, dalam kesempatan ini kita adalah manusia, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya sehingga dalam masa depan dengan tidak terlalu lama kita akan menjadi masyarakat yang bersih. Bersih yang kita makan tidak ada kotoran, dan bersih yang kita miliki adalah dari harta-harta yang diizinkan oleh Allah untuk kita makan, kita gunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين. اللهم اصلح شأننا وشأن المسلمين.